Setelah TikTok Shop resmi ditutup, ternyata banyak fakta unik yang belum banyak yang tahu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abdi79, channel yang membahas tips dan trik seputar aplikasi TikTok. Setelah kalian tahu bahwasanya TikTok Shop resmi ditutup oleh pihak pemerintah Indonesia, ternyata banyak fakta unik yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian pahami tentang TikTok Shop itu ya, teman-teman. Karena pada saat live di TikTok Shop itu, para seller itu tidak hanya menggunakan algoritma saja. Karena ketika menggunakan algoritma, kemungkinan besar mereka itu tidak akan pernah FYP, teman-teman. Jadi sebagian para seller itu menggunakan cara yang unik agar mereka itu bisa FYP dan juga dagangan mereka itu biar laku, teman-teman. Sehingga ada sebagian para seller itu dalam sehari omsetnya bisa hampir 1 miliar, teman-teman. Kemudian trik apa yang mereka lakukan? Yang pertama, para seller itu sebagian menggunakan trik yang namanya fake buyer. Jadi sebagian para seller itu menggunakan trik fake buyer. Trik fake buyer ini adalah merupakan pembeli bayaran yang hadir saat seller tersebut live di TikTok. Sehingga pada saat seller itu live di TikTok, mereka hadir untuk men-CO barang yang mereka jual. Dengan begitu para penonton-penonton yang lain ketika melihat live mereka rame, mereka banyak yang membeli, mereka banyak yang CO. Orang lain itu bisa tertarik untuk membeli barang tersebut, teman-teman. Dan fake buyer ini berfungsi untuk meningkatkan algoritma para seller tersebut dan juga meningkatkan testimoni para seller tersebut, teman-teman. Jadi mereka menggunakan fake buyer, yaitu pembeli bayaran, untuk meningkatkan algoritma mereka dan juga membuat live mereka itu menjadi FYP, sehingga mereka CO membeli barang saat mereka live dengan cara COD, teman-teman. Jadi mereka itu tidak membayar langsung, dia membelinya dengan cara COD. Maka dengan begitu orang yang hadir pada saat mereka live itu juga tertarik untuk membeli barang. Maka tak heran sebagian para seller itu berjualan selalu FYP karena mereka itu menggunakan fake buyer, teman-teman. Kemudian mereka itu sebagian ada yang menggunakan hating. Hating di sini disebut dengan orang dalam, teman-teman. Jadi seller itu kerjasama dengan orang dalam untuk menaikkan traffic mereka, untuk membuat live mereka itu menjadi FYP. Dan ketika sudah FYP, maka penonton yang hadir pada live mereka juga akan CO terhadap barang yang mereka jual, teman-teman. Jadi mereka itu menggunakan orang dalam agar pada saat live itu mereka menjadi FYP, sehingga orang yang membeli barang tersebut menjadi rame, menjadi banyak, dan omsetnya pun miliaran, teman-teman. Dan yang terakhir, silakan kalian dengarkan baik-baik pengakuan seorang seller, di mana seller tersebut awal-awalnya itu bisa mendapatkan omset sampai miliaran, teman-teman. Namun lama-kelamaan apa yang terjadi? Mari kita dengarkan bersama-sama, teman-teman. Sempat dikasih kejayaan sama TikTok Shop. Jadi mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, toko saya ini pernah dikasih kejayaan sama TikTok Shop. Saking jayanya waktu itu juga, mungkin kalau dipelihara sekarang, omset saya bisa miliaran. Waktu itu saya jualan skincare kan di TikTok. Waktu belum banyak yang jualan, saya jualan di TikTok duluan dan disupport penuh sama TikTok ya. Jadi kayak ada kupon-kuponnya gitu. Penjualan traffic saya itu dari penonton juga banyak banget, dan dikasih juga kayak goal-goal itu banyak banget deh pokoknya penjualannya waktu itu. Kalau nggak percaya bisa cek di TikToknya Rena Beauty Store. Di situ kan kelihatan terjual berapa ribu piece ya, berapa puluh ribu piece. Atau di Rena Factory Outlet itu juga ada dulu penjualannya, itu penjualan skincare juga. Jadi sebelum itu kita itu kayak dimanjakan banget sama TikTok Shop. Dan tahu nggak setelah itu apa? TikTok mungkin membaca algoritma kita, behavior kita itu sedang apa yang diminatin gitu ya di Indonesia, terus apa produk-produk yang laku, dan setelahnya boom banget
boom banget lah, pokoknya spektakuler banget. Itu bermunculan skincare, dimana mungkin itu kayaknya perusahaan cangkang dari TikTok sendiri ya, mungkin kan Project S nggak boleh, terus akhirnya dia itu mencari cara gimana caranya dia bisa jualan juga, karena menurut saya ini sangat nggak masuk akal sih untuk kemunculannya si biru. Jadi ada skincare biru, dan ada versi murahnya juga, yaitu itu ternyata produk impor dari Cina. Jadi menurut saya itu nggak ada makan siang yang gratis ya, semuanya itu pasti ada maksud tersembunyi gitu. Jadi untuk orang-orang yang mendukung untuk TikTok Shop ini harus gini, harus gitu, harus tetap ada atau apa, kalian itu cuma tinggal tunggu waktu sebenarnya, beneran tinggal tunggu waktu aja. Karena kayak gitu tuh nggak mungkin gitu loh terjadi. Pasti nanti behavior kita dibaca lagi, dan nggak menutup kemungkinan untuk misalnya nih, kalian jualan tas, tasnya itu harganya tas lokal mungkin sekitar 50.000, dan itu gampang aja gitu loh ditiru sama made in China kan, dan harganya itu cuma 15-an ribu aja. Itu tinggal tunggu waktu sebenarnya. Karena kalian coba lihat ya sekarang, mana ada toko skincare yang misalnya kita jual produk general ya, maksudnya produk-produk yang sudah beredar di pasaran, yang dikasih traffic lagi sama TikTok, karena dia itu sebenarnya sudah punya produknya dia sendiri yang dipasarkan. Dan ini akan terjadi gitu loh, di semuanya produk itu pasti akan terjadi hal yang seperti itu. Jadi makanya saya dukung banget sih pemerintah untuk memisahkan, untuk meregulasi ulang gimana sih itu e-commerce dan social commerce itu seharusnya bekerja. Jadi nggak seenaknya sendiri memonopoli seperti sekarang. Ya nggak mungkin lah suatu negara dimonopoli oleh sosial media, social commerce yang kayak gitu, dikendalikan oleh itu behavior konsumsinya, dan itu tidak dipunya oleh negara tersebut. Jadi itu negara Cina gitu loh yang punya. Itu kayak gimana gitu. Jadi langkah pemerintah menurut saya sih sudah benar untuk memisahkan itu. Jadi kita semuanya terlindungin. Kamu ingat nggak kalian tuh kalau misalnya ada yang orange, ada yang hijau kan, dulu itu kan ada juga kan. Dan sekarang banyak juga yang bertanya, itu kok masih bisa? Ya itu beda banget konsepnya. Dulu kalaupun ada orange dan hijau itu, semua pihak offline itu pun juga masih beriringan gitu loh. Nggak pernah terjadi masalah, nggak seperti sekarang ini. Karena kalau sekarang itu benar-benar monopoli, dia yang punya platform, dia yang bisa jualan, dia yang menentukan jualan mana yang bisa laku atau enggak, kayak gitu. Kita pun juga kadang-kadang di push down kan, kalau misalnya kita sudah punya koin gitu ya untuk promo, itu nggak dinaikkan juga sering kayak gitu, banyak. Saya contohnya nih. Baiklah teman-teman, itulah merupakan fakta unik yang terjadi ketika TikTok Shop itu belum ditutup oleh pemerintah. Dengan demikian, kalian itu bisa menilai sendiri kenapa pemerintah itu menutup TikTok Shop, teman-teman. Semoga video ini menjadi pembelajaran bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan juga terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.